Nama besar Crown Group tak lepas dari kerja keras Iwan Sunito dan rekannya Paul Satio. Butuh lebih dari 10 tahun untuk mendapatkan kepercayaan pasar properti di Australia. Dalam 20 tahun terakhir, Iwan Sunito sudah menangani proyek senilai 48 triliun rupiah. Kenyamanan yang diperoleh selama tinggal di negeri kanguru tidak membuat Iwan Sunito lupa negara asalnya. Pertengahan 2013 lalu, ia pulang kampung dan menancapkan bendera Crown Group di Jakarta. Bertekad ingin membangun Indonesia dengan caranya sendiri, Iwan Sunito akan mengerjakan proyek perdana senilai 100 triliun rupiah yang nantinya akan menyerap banyak tenaga kerja lokal. Bapak sudah lama sekali tinggal di Australia, tapi hati sepertinya masih lekat dengan Indonesia. Berbicara tentang kewarganegaraan, seperti apa saat ini status kewarganegaraan Bapak? Saya terakhir kira-kira 2-3 tahun terakhir kan kita memutuskan karena anak-anak kita sudah lahir di sana. Dan setiap kali kalau kita misalnya mau ke imigrasi gitu kan, saya pikir kalau terpisah juga nggak bisa kan, anak-anak terlalu kecil gitu kan ya. Dan ya namanya orang Indonesia itu dimanapun berada juga masih hatinya orang Indonesia. Saya ditanya sama Pak Dino Patijalal sebagai chairman diaspora, gitu, kenapa kamu mau balik ke Indonesia? Gitu. Dan banyak orang tanya kan karena kamu sudah sukses di luar negeri, why are you coming back to Indonesia? Saya pikir ya memang yang namanya cinta itu pada tanah air nggak bisa dilarikan gitu. Dan seringkali geografi bukanlah identitas kita ya, dan juga patriotisme tidak disamakan dengan di mana kita tinggal gitu. Dan itulah kerinduan itu, dan melalui juga diaspora kongres saya mulai melihat Indonesia yang potensinya luar biasa, dan ingin mengembangkan Indonesia lagi. Dan disitulah yang makanya kita mulai masuk ke Indonesia gitu. Dan sekarang ini waktu diaspora kongres saya diberikan kesempatan untuk bicara di depan Presiden SBY, waktu itu Pak Presiden SBY sebagai presiden. Dan saya mengatakan bahwa saya mendeklarasikan ya waktu itu bahwa tema pulang kampung bukanlah hanya sebagai slogan, tapi satu kenyataan dan satu pergerakan bahwa orang Indonesia di luar negeri sekarang melihat Indonesia dan juga sedang pulang kampung. Tahun kedepannya, 1 tahun ke depan, kita membeli proyek pertama kita di kota Jakarta. Setelah sekarang kita sudah membeli 2 proyek, dan setelah ini kita harapin ada 2 proyek lagi yang kita kerjakan. Dan saya prediksi malah perkembangan proyek kita di Indonesia akan jauh melebihi daripada proyek kita di Australia. Nah, saya pikir apakah kita masih cinta atau tidak cinta, saya pikir buktinya deh. Iya kan? Tapi ya, orang Indonesia di luar negeri itu seringkali lebih Indonesia daripada orang Indonesia di Indonesia gitu lah. Oh ya, kenapa gitu Pak? Karena gini, orang Indonesia di luar negeri itu lebih, kadang-kadang budayanya masih di-preserve kan. Sedangkan orang Indonesia di Indonesia sudah mengikuti budaya baru gitu. Sehingga seringkali orang Indonesia di luar negeri masih banggakan pada tari-tariannya gitu. Karena itulah kebudayaan kita gitu. Nah, kalau suruh belain bangsa, siapa yang dibelain? Pasti bangsa Indonesia. Okay. Ya kan, jadi seringkali ke Indonesianya sangat kental. Nah, karena kita perantau, yang menarik lagi adalah kita nggak melihat lagi kita dari suku mana, karena kita jadi satu Indonesia. Yeah. So the lesson adalah bahwa orang Indonesia di luar negeri itu jadi bersatu menjadi satu Indonesia. Dan kampung Indonesia juga ada, restoran-restoran Indonesia banyak banget gitu. Jadi kita lah jadi global connector. Seringkali kita jadi platform untuk duta besar dan juga konselor jenderal untuk berkenal dengan pemain lokal karena kita sudah di lokal. Jadi bekerja sama itu membantu negara Indonesia. Nah, my heart is to come back untuk membangun Indonesia, terutama ya kalau yang diberikan dari yang atas ya. Suatu saat saya pengen bikin the city of the future untuk Indonesia, satu hub, satu kota gitu, satu kota yang betul-betul kota ya, bukan bicara tentang cuma bangun gedung gitu, tapi kawasan satu kawasan di mana kita membangun hub untuk creative community dan membangun hub education yang training orang-orang kita tentang culture of innovation and entrepreneurship gitu.
Mimpi besar Iwan Sunito membangun Indonesia dengan caranya sendiri bukanlah hal yang mustahil. Mendobrak batas potensi diri sudah ia buktikan dengan kesuksesan Crown Group yang dirintisnya bersama Paul Sathio. Di awal mendirikan usaha properti tahun 1994, Iwan Sunito kerap diterpa badai masalah. Mulai dari terbatasnya jaringan kolega di Australia, tidak memiliki staf kantor hingga krisis ekonomi global. Namun karena kesabaran dan keyakinannya akan pepatah, sesuatu yang besar bermula dari yang kecil. Crown Group terus berkembang meski banyak perusahaan properti di berbagai negara bangkrut akibat krisis ekonomi global. Kini, Crown Group dikenal sebagai pengembang spesialis properti mewah yang tiap unitnya dibanderol miliaran rupiah. Mencapai hingga titik ini, seperti sesukses seperti ini, itu ada perjalanannya yang begitu panjang. Bisa diceritakan? Banyak keringat, banyak stresnya juga, banyak seringkali mau give up ya, mau putus asa juga. Mungkin 5 tahun pertama saya mencoba membangun merintis bisnis kota Sydney. Tapi bukan 94 ya saat itu, memulai pertama kalinya? Pertama kali 94 perusahaan. Okay. 94 sampai 99 nggak bisa lihat hasil gitu. Itu sudah saya pikir, aduh mau pulang ke Indonesia deh, gitu kalau bisa. Karena susah banget gitu ya, dan kelihatannya kecil banget gitu hasilnya. Proyeknya nggak besar, profitnya juga nggak ada gitu. Tapi waktu itu kita rintis dan thank God untuk Papa yang kasih wawasan, be patient gitu. Jangan long term gitu, jangan harap bahwa 5 tahun langsung bisa hasil yang luar biasa gitu. Nah, dia berikan wawasan dari pengalaman dia untuk dia di Kalimantan aja di Pangkalan Bun juga nggak ada lihat hasil sama sekali 5 tahun kan. Setelah kita tekunin dan ternyata 94 sampai 99 kita mulai melihat ada hasilnya. Lalu tahun 2004 mengalami resesi, tapi kita makin maju lagi. 2008 waktu resesi ekonomi dunia kita tambah lagi lebih besar lagi gitu. Nah, kalau ada lesson yang mungkin saya bisa bagikan di situ adalah saya tuh mengerjakan cuma satu hal aja. Yaitu saya passionate dengan gedung. Waktu saya arsitek, saya udah ngerjakan rumah-rumah orang. Sekolah arsitek, Bachelor of Architecture. Setelah saya kerja, saya juga kerja di arsitektur. Setelah saya kerja sendiri, saya juga ngerjakan rumah orang. Dari rumah orang 1 rumah, jadi 2 rumah, jadi 3 rumah. Setelah itu sekarang lalu banyak rumah gitu. Setelah itu 1 gedung yang rumahnya banyak gitu. Nah, bagaimana mereka merintis dari kerja orang lain, kerja sama orang lain, dari dasar, potong sirap, menabung satu demi satu, sedikit demi sedikit supaya untuk anaknya bisa sekolah ke luar negeri gitu.